Duh, mana ngantuk banget lagi. Uh, Susah banget. Makasih, Pak. Kamu ngapain sih? Tengah malam kayak gini, manjat-manjat. Kamu kan tahu, di dalam perut kamu itu ada calon anak saya. Kalau kamu sampai jatuh, selesai semuanya. Pak, saya juga nggak mau manjat tengah malam kayak gini. Kalau saya pribadi mah saya mendingan istirahat. Karena saya dikasih tugas buat copotin semua tirai ini sama Bu Zora. Ya saya harus selesain, kalau nggak saya bisa kena omel. Ya udah, nggak usah kamu terusin. Sekarang kamu istirahat. Nggak bisa, saya harus ada di sini, Pak. Saya harus kerjain semuanya. Kalau nggak pasti nanti Bu Zora marahin saya. Susah ya kamu dibilangin. Udah, sekarang kamu istirahat. Ya, daripada kamu naik lagi nanti jatuh lagi. Saya nggak mau kamu kenapa-napa. Yang terutama adalah saya nggak mau istri saya kecewa karena terlalu berharap sama kamu. Udah sana istirahat. Bener nih, Pak. Emang kamu lihat saya main-main? Ya udah. Ternyata Pak Aksa malah selesain tugas itu. Padahal dia seorang bos loh. Tapi mau ngelakuin pekerjaan kasar kayak gini. Buat aku. Enggak. Mikir apa sih? Bukan buat aku. Tapi untuk anaknya dan istrinya. Jadi gak perlu tersentuh dan gak perlu baper sama keluarga yang semuanya jahat kayak gini. Nggak mungkin mama nggak menyalahkan Amira. Seandainya pun aku membela dia, cara satu-satunya, aku harus selesaikan, biar mama jangan sampai tahu kalau Amira nggak menyelesaikan tugas ini. Jangan dibuka kayak gini dong, nanti kalau orang-orang rumah tahu gimana sih? Ini susu hamil dan vitamin saya beli yang paling mahal. Dan mutunya udah yang paling bagus. Jadi kamu jangan sampai lalai konsumsinya. Saya ketahuan hamil atau enggaknya gimana ya nanti? Ya, itu kita tinggal tunggu rumah sakit buat kamu dites lagi. Untuk sekarang ya kamu ikutin aja instruksi saya. Walaupun kita belum tahu kamu beneran hamil atau enggak, inseminasinya berhasil atau enggak. Tapi yang paling penting sekarang, kamu anggap aja diri kamu beneran hamil. Jadi kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Dan kalau kamu beneran hamil, dan terjadi apa-apa sama anak yang saya nanti-nantikan ini, awas aja kamu. Saya bisa lebih jahat dari iblis yang kamu pernah temuin dimanapun. Ngerti kamu? Iya, pasti saya akan minum. Bagus. Kamu harus ingat, karena ini sangat penting. Sekarang, kamu simpan ini baik-baik. Jangan sampai ada orang rumah yang tahu. Bayi itu akan jadi sumber uang aku. Jadi nggak boleh sampai kenapa-napa.
Ya Allah, apakah ini benar-benar jalan yang harus aku tempuh? Taruh di mana ya? Apa yang sedang dia coba sembunyikan ya? Kalau sampai dia mencuri barang di rumah ini, saya nggak sungkan-sungkan untuk pecat dia. Vitamin ibu hamil. Hah? Susu untuk ibu hamil. Siapa yang hamil? Bella. Kalau dia hamil, ngapain dia sembunyiin ini semua? Jangan-jangan pembantu baru itu. Tapi dia hamil sama siapa ya? Jangan-jangan. Ayo mas, tangkap aku bisa nggak? Tangkap kamu ya. Bisa nggak? Ayo. Ya ampun. Astaga, Amira! Tolong! Amira! Aduh, ada yang bisa bantuin nggak? Bantuin. Iya, kamu. Saya nggak bisa berenang. Ibu aja. Ya Allah. Pak, Amira tolongin dong, Pak. Rasain kamu, Amira. Kamu nggak akan selamat. Anak ini kayaknya juga nggak suka dengan keberadaan Amira di rumah ini. Hilda yang bisa aku manfaatkan. Karena bukankah aku juga ingin mengusir Amira dari rumah ini? Jangan main-main kamu sama saya. Kamu ambil nyawa anak saya. Sekarang nyawa kamu sendiri yang ada di ujung tanduk. Habis kamu pembunuh. Kapan lagi bisa ambil kesempatan sama pembantu cantik ini di depan mata bini gue lagi? Cang, kayaknya aku nyebur aja deh. Shh, aku pura-pura nolong aja biar gak ada yang curiga ya. Ya, tapi kan... Udah. Tolong, Mbak Amira kecemplung. Tolong. Cari bantuan. Tolong. Mas Aksa. Mas. Iya, kenapa sih? Mas itu. Kenapa sih Itu teriak-teriak? si Amira. Aku dengar dia kecebur. Aduh, jangan-jangan dia kenapa-napa lagi, Mas. Kita harus tolongin dia loh, Mas. Kalau anak kita kenapa-napa gimana? Kecebur? Kok bisa? Kayaknya kepleset deh, Mas. Ayo, Mas. Kita tolongin dia sekarang, Mas. Cantik banget sih kamu, Amira. Ya ampun, Mas Aksa, hati-hati, Mas. Amira. Bangun, Amira. Amira bangun, Amira. Hei, Amira bangun. Amira. Mas, ini gimana, Mas? Kalau dia kenapa-napa gimana? Mas, aku panik banget loh, Mas. Amira. Amira. Amira bangun. Amira. Amira, kamu gimana, Amira? Perut kamu sakit gak? Perut kamu gimana? Sakit gak, Amira?
Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Amira! Amira! Mas ini dia pingsan lagi loh mas. Kalau dia beneran meninggal gimana mas? Kita bawa ke rumah sakit sekarang. Nenek! Ya? Ya udah. Jumi, Ijah, cepetan panggil supir, siapin mobil sekarang. Iya bu. Baik bu. Cepetan, ayo cepetan. Jangan lama-lama dong. Aduh, sial. Kenapa si Aksa sempet nolong Amira sih? Semoga aja deh si pembantu itu nggak selamat. Kenapa Aksa dan Bella begitu peduli pada Amira? Apa ada rahasia di antara mereka? Apa ada hubungannya dengan susu hamil dan vitamin hamil itu ya? Halo, ada tugas buat kamu. Suster, ayo cepat sus. Saya nggak mau sampai dia kenapa-napa. Ya Pak, tenang ya Pak, kita segera ke UGD. Pak, Bu, mohon tunggu di sini sebentar ya. Dokter, tolong selamatkan dia dok. Iya dok. Baik Pak, saya akan melakukan yang terbaik. Iya dok. Dokter, ini hasil labnya ya. Oh iya. Duh mas, ini dokter kok gak keluar-keluar sih mas, lama banget loh. Sayang, kamu sabar ya, sabar. Aku yakin dokter juga sedang memberikan yang terbaik. Dokter, gimana? Gimana dengan Amira? Kami sudah berhasil menangani Amira. Kondisi bayi dan ibunya dalam keadaan baik-baik aja. Keduanya dalam keadaan sehat dan selamat. Ibu dan bayinya dok. Jadi Amira hamil? Bener Pak. Gimana Mira? Kamu udah enakan? Sekarang bayi itu udah ada di dalam rahim kamu. Jadi mulai sekarang kamu harus jaga diri kamu baik-baik. Karena kamu sekarang mengandung anak saya dan Mas Aksa. Ngerti? Saya hamil? Iya. Dan kami tidak ingin bayi itu kenapa-napa. Jadi tolong kamu dengarkan semua kata istri saya, ya. Dan jangan ceroboh. Kamu tuh kalau misalnya nggak bisa berenang ya kamu tahu diri dong. Jangan deket-deket ke kolam. Kamu bersyukur loh kali ini ada Mas Aksa yang nolongin kamu. Kalau tiba-tiba kamu jatuh lagi terus nggak ada yang nolongin gimana? Gak ada yang tahu kan? Kamu harus inget ya Mira. Sekarang kamu itu hidup untuk 2 orang. Nyawa kamu itu bukan hanya milik kamu sendiri. Jadi kamu harus jaga diri kamu baik-baik.
Tentunya bukan untuk diri kamu, tapi untuk bayi saya. Darah dan daging suami saya. Ngerti? Kok diem aja sih? Ngerti nggak? Nanti kalau kita udah punya anak-anak, kita ajak ke sini juga ya. Biar bisa main kayak mereka. Anak-anak? Lebih dari satu dong? 4, Amira. Enggak. Bukan ini kehamilan yang aku inginkan. Bukan ini kehamilan impian aku. Galang, kenapa semuanya harus kayak gini? Tiba-tiba nangis sih. Amira, Amira. kamu ngapain? Kamu ngapain? Amira, Amira kamu ngapain sih? Hati-hati dong Amira. Amira, Ya. kamu kan belum sehat. Lepas. Kamu mau Amira, kemana? Amira. Bukan ini yang aku inginkan. Bukan ini yang aku mau. Galang. Aku udah kehilangan kamu. Hidup aku udah hancur, Galang. Ditambah sekarang bayi ini ada di perut aku. Aku gak mau. I love you. I love you too. And more. Ya Allah, kenapa tiba-tiba hatiku menghangat? Seperti saat Galang masih ada di dekat aku. Rasanya gak sanggup dengan rasa rindu ini. Apa aku berdosa terus mengharapkan Galang di sini? Apa jalannya menjadi terjal karena aku yang masih menangisi kepergian dia? Andai aja ada keajaiban yang membuat dia selamat. Andai ada harapan untuk kami bisa bersama lagi. Maaf ya Mbak, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Pasien masih kritis. Mbak, maaf Mbak, jangan menghalangi jalan, kami mau masuk.
sih Amira? Gak mungkin lah itu Galang. Galang kan udah meninggal. Dia gak mungkin tiba-tiba balik ke sini. Aku pasti terlalu merindukan Galang. Sampai bahkan aku ngerasa bisa ngedengar suara kamu di sini, Lang. Padahal gak mungkin kamu tiba-tiba ada di sini. Kemana sih dia? Aku harus cari kemana lagi coba? Amira, saya tahu kamu sedang bingung. Kamu lagi shock dengan semua ini. Tapi kamu juga gak bisa bertindak seperti ini. Kamu harus pikirin dong. Sekarang ada jantung lain yang berdetak dalam tubuh kamu. Anak saya. Karena itu saya bersikap tegas sama kamu. Kamu dengerin saya. Kamu kan udah sepakat dengan semua ini. Kamu terima. Ya kamu juga harus bisa terima dong dengan konsekuensinya. Tapi tolong dong. Kamu jangan bertindak gegabah seperti ini. Itu membahayakan. Membahayakan anak itu. Anak saya, anak saya. Diam! Tutup mulut Anda. Kok kamu jadi bentak saya sih? Kenapa? Karena Bapak orang kaya, saya nggak boleh bentak Bapak. Karena Bapak udah ngebayar rahim saya. Saya nggak boleh marah, nggak boleh nangis, nggak boleh ungkapin semua isi hati saya ke Bapak. Saya juga punya mimpi. Saya punya mimpi, saya mau nikah sama tunangan saya mau punya anak sama laki-laki yang saya cintai. Saya nggak pernah mau ada di situasi ini, Pak. Saya harus hamil anak dari laki-laki yang saya nggak cintai. Laki-laki yang saya nggak kenal. Saya bahkan harus ngerendahin diri saya di rumah Bapak. Jadi pembantu di sana dengan seluruh anggota keluarga Bapak yang sama sekali nggak pernah memandang saya. Ini bukan kehidupan yang saya mau, Pak. Terus kenapa? Saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh marah. Saya manusia, Pak, bukan boneka. Jadi jangan karena saya mengandung anak Bapak bisa ngomong seenaknya. Bapak ngerti? Ngerti? Amira, kamu tenang dulu. Stop! Calm down. Satu hal yang harus kamu tahu. Kamu bahkan pernah bilang sama saya kan. Kalau ibunya sedih, anaknya juga bisa merasakan. Dan aku yakin. Kamu pasti punya cita-cita. Ingin menjadi seorang ibu yang baik. Dan seorang ibu yang baik pasti akan melakukan apapun demi anaknya. Ibu.
ayo kamu bangun dulu. Yuk. Jangan pegang saya. Ya oke, saya nggak pegang kamu. Tapi tolong kamu jangan kayak gini. Nanti orang-orang salah sangka ngeliat saya. Saya cuma mau bantu, ya. Ayo biar saya bantu. Yuk, ayo kita bangun dulu. Kamu duduk sini. Lepas, Al. Ya ampun, cewek itu lagi. Dan lagi-lagi dia jatuh. Ini cowok emang toksik ya. Amira. Om, apaan sih om? Bisa gak sih jangan kasar sama perempuan? Saya tahu, untuk lepas dari hubungan yang tidak sehat, itu emang gak gampang. Tapi saya yakin kamu bisa. Kamu adalah wanita yang kuat, saya tahu itu. Dan kamu juga masih muda. Jadi saya minta tolong sama kamu. Tolong jangan kamu mau diperdaya sama laki-laki om-om gadun kayak dia. Kamu bilang apa? Om-om gadun, kenapa? Tapi udah kelihatan banget kok. Kalau om-om satu ini dia udah punya kecenderungan, Amira, untuk melakukan KDRT sama kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Saya bukan gadun dan saya tidak pernah KDRT. Mas Adam, ini semua cuma salah paham. Nggak seperti yang Mas Adam pikirkan kok. Atau jangan-jangan om-om satu ini udah punya istri. Gadun kayak dia pasti akan ngaku sama kamu. Kalau dia itu single, bujangan, duda. Tapi kenyataannya apa? Istrinya udah 3, Amira. Dan dia mau jadiin kamu, itu istri keempatnya. Biarkan om. Kamu cukup ya. Cukup kamu ikut campur urusan pribadi saya. Lebih baik kamu pergi dari sini atau saya bikin kamu babak belur. Oh ya? Om pikir saya takut sama om? Stop. Saya tinggal laporin loh, apapun yang om sudah lakukan ke kantor polisi om. Dan setelah itu om akan kena kasus, om mau seperti itu. Hah? Mas Adam, maaf. Tapi ini benar-benar bukan seperti yang Mas Adam pikirkan. Dan saya tadi juga nggak mengalami kekerasan. Saya benar-benar jatuh karena saya sendiri. Oke. Tapi saya emang sering mendengar kalau korban KDRT emang bersikap seperti ini. Dia pasti akan berusaha untuk melindungi pasangannya, padahal udah jelas-jelas pasangannya melakukan tindakan kekerasan. Tapi kalau kamu butuh bantuan saya, kamu tinggal cari saya aja. Saya kan sering kok ada di rumah sakit ini. Dan tolong ya, jaga diri kamu baik-baik dari om-om gadun satu ini. Lihat kan? Saya udah bilang kan, jangan kayak gitu. Saya udah wanti-wanti, bener kan? Orang jadi salah sangka sama saya. Orang ngiranya saya ngapa-ngapain kamu. Maaf, Pak. Ya itu sekarang kamu mau gimana? Mau tetap ngambek di sini atau kembali ke IGD sama saya? Kenapa diem? Yaudah, saya ikut Bapak. Sayang, Mas, kondisi dia gimana? ya kamu bisa lihat sendiri. Udah lebih tenang sekarang. Bagus deh kalau gitu. Tadi juga aku udah ngomong sama dokter. Kata dokter dia udah boleh pulang. Cuman dokter saranin buat harus USG kandungannya dulu. Oh, ya udah kalau gitu, ayo. Amira, kenapa muka kamu kok asem gitu? Harusnya kamu happy dong, kamu sekarang udah bisa mengandung bayinya Mas Aksa. Dengan kayak gitu kan utang kamu bisa cepet lunas. Kamu tuh nggak ngerti ya, udah seberapa banyak uang yang kita keluarin buat kandungan kamu. Apalagi ayah kamu tuh, yang udah ngabisin semua uang DP terus minta-minta uang lagi ke kita. Sayang, kamu jangan marahin dia. Kalau kamu kayak gini, Amiranya semakin terasa tertekan. Nah, kasihan anak kita. Udah, mendingan kita langsung ke poli aja. Kamu pasti seneng. Karena sebentar lagi kamu bisa lihat wujud anak kita. Ya udah Mas. Amira,
Ingat ya, kamu jangan bikin masalah lagi. Udah, yuk. Lo harus terus berjuang ya. Gue tahu kalau lo itu cowok yang kuat. Lo pasti beda sama cewek yang tadi. Cewek itu, ya awalnya gue ngerasa kasihan aja sih sebenarnya sama dia. Soalnya gini, lu bayangin deh. Setiap kali gue ketemu sama cewek itu, pasti dia sedang ada di posisi dimana dia itu hampir mau disakitin sama seorang. Yang pertama dia hampir dilecehin. Terus dia hampir jatuh. Yang ketiga dia malah beneran jatuh. Sebenarnya gue bisa aja sih kalau gue itu cuek sama dia. Tapi kan masalahnya dia itu fans gue. Dan gak mungkin dong ada fans yang secara butuh bantuan gue terus gue tinggalin dia gitu aja, kan gak mungkin. Ceweknya cantik. Namanya Amira. Amira, butterfly. Permisi Pak, Iya dokter. pasien masih membutuhkan beberapa obat tambahan. Tapi ampul obat itu tidak ada stoknya di apotek rumah sakit ini Pak. Dan satu-satunya rumah sakit yang menyediakan adalah rumah sakit pusat. Saya akan berikan surat resep pengantar untuk Pak Adam menebus obat itu di rumah sakit pusat. Makasih banyak dokter. Ya, sama-sama Pak Adam. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kalian? Papa dengar hari ini kamu nggak muncul ke kantor. Iya maaf Pak. Tadi kita dari rumah sakit Pak. Karena Amira kepleset kolam renang dan hampir aja tenggelam Pak. Masih seger aja tuh orang. Kenapa sih harus buru-buru diselamatin? Kan jadi kacau semua rencana aku. Kamu seharusnya lebih hati-hati. Jangan bikin panik Aksa dan Bella. Mereka yang bawa kamu dari kampung. Terus apakah mereka juga yang harus tanggung jawab atas keselamatan kamu? Maaf Pak, saya akan lebih hati-hati. Hilda, ngapain dia di situ? Tolong, Mbak Amira kecemplung. Tolong. Cari bantuan. Pak, kayaknya Amira masih capek deh. Kami mau antar Amira dulu ke kamarnya ya, Pak. Oke. Ayo Amira. Aku tinggal ya Pak. Masa sih pembantu baru itu kayak kucing mah nyawanya banyak. Habis ditenggelamin aja dia nggak kenapa-napa. Kamu jangan bicara hal itu di sini. Kalau sampai ada yang dengar kamu ngapa-ngapain dia, bisa bahaya. Udah, kita tunggu aja waktu yang tepat. Sini, apa sih? Kamu. Aku tahu. Aku cuma adik ipar kamu. Tapi kamu gak ada hak ya buat nampar aku kayak gitu. Kamu salah besar, Hilda. Justru aku punya. Karena kamu udah berani-beraninya ngusik hidup aku. Kamu ngapa sih kamu? Jangan fitnah deh. Fitnah? Hilda, kamu pikir aku gak punya mata? Gak punya kuping?
Jelas-jelas aku dengar dengan kedua kuping aku ini kalau kamu ngomong ke mama kalau kamu yang dorong Amira ke kolam. Dasar penjahat busuk, kriminal. Aku akan laporin kamu ke polisi sekarang juga. Oke. Jadi kamu mau lapor aku ke polisi? Bella, kamu punya bukti nggak? Karena apa yang kamu dengar sama telinga kamu ini, itu nggak bisa jadi bukti. Jadi kecuali kamu punya rekaman suara aku. Atau video aku ngomong kayak gitu. Kamu jangan berani-beraninya deh ngancem-ngancem aku kayak gini. Atau aku laporin kamu balik ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kamu, you lose, Bella. As always. Sebelum pertarungannya dimulai aja, kamu udah kalah duluan. There is no way kamu bakal menang lawan aku ya. Karena this is my brain and this is your brain. Jadi lebih baik kamu tutup aja mulut kamu yang gak berguna itu. Lagi pula ini perkara pembantu gak berguna itu juga kamu kenapa dibesar-besarin sih? Kamu emang bisa sombong sekarang, Hilda. Tapi nanti kamu gak akan pernah bisa besar mulut. Karena aku sama Mas Aksa akan punya anak. Dan anak itu akan lahir sebelum tahun ini berakhir. Dan dia akan menjadi pewaris utama keluarga Rahardian. Dan aku pastikan kamu, anak kamu, dan suami kamu yang sangat tidak berguna itu akan ditendang dari keluarga ini. Bener-bener keterlaluan ya si Hilda itu. Kamu kenapa sayang? Ternyata bener Mas, Hilda yang udah dorong Amira ke kolam. Dan ternyata dia kerja sama Mama, Mas. Serius kamu? Iya Mas, aku dengar sendiri pembicaraan mereka. Dan kamu tahu Mas, setelah dipergok si Hilda perempuan muka dua itu, dia malah ngancam aku balik. Cuma gara-gara aku gak punya bukti. Kurang ajar banget kan Mas? Ini gak bisa Mas, aku bener-bener gak sanggup. Aku udah capek banget direndahin terus kayak gini. Jadi demi apapun Mas, aku mohon sama kamu. Kamu tolong jaga Amira baik-baik ya Mas. Apalagi sekarang ada anak kita di rahimnya dia. Aku gak mau anak kita kenapa-napa Mas. Kamu jagain anak kita ya Mas. Aku betul-betul gak nyangka. Jadi ternyata Mama dan Hilda sejahat ini. Tapi jelas, ini gak bisa aku biarkan. Apalagi semua ini menyangkut keselamatan anak aku yang ada di rahim Amira. Oh, Mas mau kemana? Aku mau bicara sama Mama. Baguslah. Biar ribut semua mereka itu. Dan biar mereka juga tahu apa akibatnya kalau cari masalah sama Bella. Aku mau mengingatkan ke Mama dan juga kamu Hilda. Amira tanggung jawab aku dan juga Bella. Lain kali, kalau sampai Amira kenapa-napa dan aku tahu itu gara-gara kalian, aku nggak akan mengalah dan aku nggak akan diam. Aku bisa bawa masalah itu ke ranah hukum. Aksa? Apa-apaan kamu? Masa Aksa udah berani ancam Mama kayak gitu sih, Ma? Pakai ngancam-ngancam mau bawa ke polisi segala. Mentang-mentang Kamu Mama bisa itu... diam kan? Tapi
Tapi aku yakin mama pasti nggak terima kan diancam kayak gitu. Mama pasti nggak mau kan tunduk di bawah perintah mereka. Tapi aku rasa nggak mungkin sih, Ma. Soalnya papa itu pasti ngecegah duluan. Karena papa itu paling nggak mau kan kalau keluarga ini tuh berurusan sama polisi. Ya secara kan banyak banget hal-hal ilegal yang dilakuin sama papa. Ya kan, Ma? Kamu bisa diam gak, Hilda? Mama bilang kan diam. Iya, oke, aku diem, Ma. Aku tahu Kaksa itu anak kesayangan di rumah ini. Tapi Mama nggak boleh kalah. Mama harus tunjukin siapa sebenarnya ratu di rumah ini. Rasanya aku masih gak percaya, Galang. Aku sekarang udah menjadi seorang ibu. Ada nyawa yang bertumbuh dalam kandungan aku. Tapi yang menyakitkan, anak itu hadir bukan karena cinta, tapi cuma karena sebuah kesepakatan. Sayang, nanti kalau misalnya kita udah nikah, kamu mau punya anak berapa? 2 lah, 1 cowok 1 cewek. Kok cuma 2? Emang kamu punya anak berapa? 5? Hah? 5? Iya. Itu sih banyak banget. Kamu tahu nggak kalau punya 5 anak itu ngurusnya juga pasti bakalan repot loh. Sini. Aku tuh pengen punya banyak anak karena aku percaya sama kamu. Nanti kamu bakal jadi ibu yang baik banget buat anak-anak kita. Kamu bakal jadi istri yang baik juga buat aku dan aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Karena kamu adalah wanita terhebat yang pernah aku temuin. Maafin aku, Galang. Sekarang semua impian itu udah pupus. Sekarang aku malah mengandung anak dari laki-laki lain. Amira! Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Ada apa? Kok malah kamu yang nanya? Hah? Sadar diri dong. Kamu itu pembantu di sini. Kok malah enak-enakan kamu duduk di sini males-malesan? Kamu tahu nggak kerjaan pembantu itu apa di rumah ini? Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud kayak gitu. Tapi tadi Bu Bella minta saya untuk istirahat dulu karena saya habis jatuh. Nggak usah banyak alasan kamu ya. Saya kan sudah bilang sama kamu. Nyonya besar di rumah ini adalah saya. Jadi yang harus kamu dengar omongannya adalah omongan saya. Bukan orang lain apalagi Bella. Paham nggak kamu? Sadar diri dong kamu ya. Kamu itu ya. Cuma perempuan kampung yang entah dari mana diambil oleh anak dan menantu saya. Jadi kamu gak punya hak sama sekali untuk malas-malasan di rumah saya. Keluar kamu. Dan kerja. Stop. Ada apa lagi, Bu? Satu lagi ya. Kamu gak pantas untuk liatin foto anak saya lagi. Gara-gara kamu, anak saya meninggal. Harusnya kamu yang mati, bukan anak saya. Gak usah mungkin nangis segala. Gak ada pantas-pantasnya anak saya ditangisi oleh perempuan pembawa sial macam kamu. Saya harus hapus semua foto anak saya dari handphone kamu. Siniin handphone kamu. Siniin handphone kamu. Jangan nantang saya. Enggak, Bu. Amira, saya bilang sini. Sini. Enggak, Bu. Tolong lepas.
Bu, saya yakin masih ada foto-foto anak saya lainnya yang kamu simpan di handphone kamu ini. Saya hapus semuanya. Lepas! Kurang ajar. Kurang ajar dia. Dia malah pergi. Awas kamu, Amira. Beruntung aku masih bisa nyelamatin fotonya Galang yang lain. Kalau sampai semuanya dihapus, hati aku pasti tambah hancur. Ada target nih. Ya, targetnya kena. Ya ampun. Ya, targetnya kaget. Alfi? 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 Hai, sini. Apa yang sakit? Aduh, sakit. Yaudah, kita langsung obatin ya. Yuk, sini. Aduh, si Reni mana sih? Harusnya kan dia yang presentasi. Nyari siapa? Reni. Papa nyuruh Reni ke kantor cabang. Jadi lu yang presentasi sekarang. Kan kerjaan lu. Reno, sampai kapan kita harus nunggu presentasi kamu? Ya, aku presentasi sekarang. Good. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini saya akan membawakan presentasi saya tentang project. Ya? Tentang project. Duduk! Aksa. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada adik saya yang sudah membuka presentasi ini. Oke, saya akan jelaskan mengenai meeting hari ini, mengenai rencana kita membangun pabrik nikel yang selama ini kita bahas. Oke, bisa dilihat di sini. Dibersihin dulu lukanya ya. Tahan dikit ya, Alfi. Mbak pelan-pelan ya. Tuh. Sakit? Udah gak sakit ya? Alfi pinter. Anak kuat nih. Makasih ya Mbak udah obatin luka aku. Iya, sama-sama. Nanti kalau udah habis mandi atau plester lukanya basah, tinggal minta tolong mama ya, gantiin plester lukanya. Mama aku nggak pernah obatin aku kalau kena luka. Pasti disuruhnya Mbak Ija. Makan juga nggak pernah disuapin sama mama. Pasti suruhnya Mbak Ija. Sekolah yang anterin Mbak Ija. Terus aku pernah dikatain sama teman aku, kayaknya mama aku Mbak deh, bukan Mama Hilda. Waktu itu aku marahin teman aku cubit. Terus mama dipanggil ke sekolah, tapi malah Mbak Ija yang datang ke sekolah. Enggak, Alfi. Mama pasti sayang banget sama Alfi. Mbak bisa lihat kok.
mamanya Alfi sayang sama Alfi. Cuma mungkin mama lagi sibuk banget, makanya lagi nggak bisa temenin Alfi. Oke? Amira. Mau apa lagi bapak datang? Jangan-jangan dia mau minta uang lagi. Om itu siapa, Mbak? Bukan siapa-siapa. Alfi, kamu mendingan masuk aja ke dalam ya. Biar Mbak samperin orang itu dulu, oke? Mbak nggak takut sama om itu? Enggak, justru Mbak nggak mau om itu ketemu sama Alfi. Sekarang Alfi masuk ke dalam, taruh ini kotak obat ya. Biar Mbak usir dulu omnya, oke? Yaudah, sana Gi. Ayah datang. Ayah ngapain kesini ya? Ayah tolong jangan cari gara-gara lagi ya. Begitu kamu cara menyambut ayah datang. Ayah datang ke sini cuma mau bermaksud baik. Dengan maksud baik. Maksud baik apa ya? Ini. Ayah cuma meminta uang sama kamu. Alfi, Maaf Tante. siapa yang ngajarin kamu lari-larian dalam rumah sih? Kalau tadi Tante Bella jatuh gimana? Aku tahu ya kalau perempuan kayak kamu itu jiwa keibuannya nggak ada. Tapi jangan kasar kayak gitu juga dong sama anak-anak. Daripada punya anak tapi nggak becus jadi anak. Oh masih mending. Daripada nggak hamil tapi ngaku-ngaku bakal melahirkan dalam waktu kurang dari setahun ini. Halu ya? Aku tegaskan sekali lagi ya Hilda. Omongan aku ini bukan gertak sambal Hilda. Kamu lihat aja dan tunggu waktunya nanti. Nanti kamu lihat kalau anak Mas Aksa udah lahir, apa masih ada artinya Alfi di mata papa? Ayah tolong. Permisi. Ayah jangan. Permisi. Kok Bella sampai panik gitu sih? Siapa sih itu yang datang? Mama, di depan ada om serem. Mukanya serem tapi senyum-senyum gitu ke Alfi. Kata Mbak Amira, Alfi suruh masuk. Om serem? Ayah Nggak cari masalah. Ya udah, Alfi, kamu masuk aja ke dalam ya main biar mama cek, oke? Yaudah, sana. Permisi. Bu Bella. Papa mau ngapain lagi ke sini? Kita udah punya kesepakatan, Pak. Saya minta sekarang juga Bapak pergi dari rumah ini. Saya cuma mau ngomong. Kalau ibu nggak mau ngasih uang ke saya sekarang, ya saya bongkar rahasia ibu depan keluarga. Oh, jadi Bapak mau saya laporin polisi sekarang juga? Oh, coba, silakan, monggo. Saya nggak takut. Karena saya udah pegang kartu ibu. Nah, ini. Ini. Hilda? Oh iya, mah. Bapak nggak boleh lancang kayak gitu, Pak. Amira, kamu bantuin saya. Itu siapa sih yang teriak-teriak? Kata Alfi, om-om mukanya serem. Lepasin! Lepasin! Jangan! Ayah.
ternyata Amira hamil. Mampus nih kalau sampai Mama dan Hilda tahu. Kenapa ibu nggak ngomong-ngomong ke saya? Bella! Bella! Ini tamu kamu! Pasti ibunya Bu Bella nih. Cantik sekali ibunya. Sama kayak anaknya. Perkenalkan. Nama saya Kusno. Ayahnya Amira yang baru datang jauh dari kampung. Bella, kamu ini apa-apaan sih? Kamu pikir rumah ini panti sosial apa? Kemarin kamu bawa itu Amira. Sekarang kamu bawa bapaknya. Apa-apaan sih kamu? Enggak gitu, Ma. Maksud Bella itu... Ini begini, Bu. Saya datang ke sini. Sejujurnya saya mau bicara sama Bu Bella mengenai... Pak, Mana ya, Pak? Kita bicara di luar aja ya, Pak. Nggak enak sama orang rumah di sini kalau ada Bapak, takutnya ganggu. Yuk, sekarang ya, Pak. Wah. Surprise banget loh aku lihat kamu kayak gini, Kak. Bisa-bisanya Bella baik gini sama bapaknya si pembantu ini. Padahal baru berapa hari kan kamu kerja di sini? Enak banget ya, udah dikasih waktu buat jalan-jalan sama bapaknya. Apa salahnya sih aku baik sama orang yang kerja sama aku? Masalah buat kamu, Hilda. Lagian ya, cari pembantu yang baik zaman sekarang tuh susah. Jadi nggak salah dong aku berbuat baik sama keluarganya. Ya cuma itu alasannya, biar dia betah. Udah ya, nggak usah diperpanjang lagi. Ayo, Pak. Ya, sana, pergi. Mama. Ya. Menurut aku yang main itu ada yang aneh deh. Bisa-bisanya Kak Bella baik gitu sama bapaknya pembantu. Apa? Iya ya? Mungkin ada udang di balik batu. Mungkin beneran Kak Bella emang lagi nyembunyiin sesuatu dari kita, Ma. Kalau bawa mobil, hati-hati dong, Bu. Kalau nanti kecelakaan, kasihan saya. Nyawa saya melayang. Berani-beraninya Bapak datang ke rumah saya dan ngancem saya kayak tadi. Itu mah ancaman ringan. Ya wajar juga kalau saya ngancem karena saya memang nggak punya duit. Makanya kan saya minta ibu kasih duit ke saya. Lagian juga kan Amira udah hamil. Ya seharusnya ibu udah kasih duit ke saya. Ini bayaran tahap 2. Terima kasih Bu Bella. Terima kasih. Bu Bella, maaf ya untuk kejadian ini. Saya ingatkan sekali lagi sama Bapak ya. Bapak jangan sekali-sekali mengancam saya kayak tadi, apalagi Bapak datang ke rumah saya dan mengacau. Kali ini saya bisa aja sikap lunak sama Bapak. Tapi kalau Bapak terus-terusan menguji kesabaran saya langsung bisa menghancurkan Bapak. Mendingan Bapak cari tahu dulu deh siapa saya, siapa suami saya. Kami bisa aja ngancurin Bapak cuma dalam satu perintah. Jadi kalau Bapak masih mau uang dari kami, Bapak ikutin aturan saya. Jangan sekali-sekali mengacau apalagi bikin saya marah. Paham nggak? Paham Bu Bella. Jadi serius itu. Ya kan saya ngancemnya juga nggak serius. Apalagi tadi udah ditransfer. Ya udah nggak ada ancaman, Bu. Dan saya berjanji, mulai sekarang saya akan tutup mulut. Sekarang saya minta kalian berdua keluar dari mobil ini. Keluar!
dasar bodoh! Kamu tahu gak? Mama kamu mohon-mohon sama papa untuk melibatkan kamu ke dalam salah satu proyek besar papa. Tapi sekarang kamu lihat. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu sama sekali nggak ada niat untuk kerja. Papa jangan marah-marah terus dong, nanti hipertensi loh. Diam kamu! Justru papa punya anak seperti kamu. Yang bikin darah tinggi papa itu kumat. Kamu harusnya lihat. Lihat kakak kamu. Please deh, Pak. Kak Aksa juga nggak sebagus itu kali. Aku emang nggak siap aja tadi. Secara kan harusnya Reni yang presentasi, bukan aku. Alasan kamu. Buktinya Aksa bisa. Ya emang Kak Aksa udah terbiasa aja kali. Kak, tolong kayak lo ngomong apa kek? Diem dong. Seneng lo gue diginiin. Seneng lo. Ngomong. Reno. Lihat Papa. Lihat Papa! Ini adalah pesan terakhir Papa ke kamu. Kalau kamu nggak pernah menunjukkan kinerja baik di perusahaan ini, dan terus main-main seperti ini, Papa nggak akan sungkan-sungkan pecat kamu dalam perusahaan ini. Ngerti? Kamu ngacak. Apakah kamu sudah beri kontribusi baik di perusahaan ini seperti kakak kamu? Hah? Pak, sebuah anak tuh beda. Kak Aksa punya kelebihan, tapi dia juga punya kekurangan. Sama seperti aku. Kak Aksa, oke. Kak Aksa bagus di kantor. Tapi Papa jangan lupa, dia nggak jantan. Dia nggak jantan. Dia nggak bisa punya anak. Dia nggak bisa kasih cucu buat Papa. Dalam keluarga, yang bisa kasih cucu satu-satunya cuman aku. Yang bisa pilih istri yang benar cuman aku, bukan dia. Assalamualaikum. Heh, Amira. Sini kamu. Balik juga akhirnya kamu ke rumah ini ya. Kamu denger ya, Ija bertahun-tahun kerja di rumah ini gak pernah satu hari pun bolos seperti kamu. Tahu nih, baru berapa hari kerja di sini udah berani-beraninya ngajak-ngajak keluarga datang ke sini. Nggak sopan tahu. Nggak ada gunanya aku membela diri. Yang mereka inginkan hanyalah memojokkan aku. Lagian kelakuan ayah juga salah. Hilda, kamu beli semua kebutuhan yang sudah saya tulis di kertas ini. Nih, baca sama kamu. Dan ingat, kamu harus balik ke rumah ini dalam waktu 1 jam. Paham? Bu, tapi ini daftarnya banyak banget. Kayaknya nggak mungkin selesai dalam 1 jam loh, Bu. Itu urusan kamu. Saya nyonya. Saya yang perintah, bukan kamu. Saya hitung 1 jam. Mulai dari sekarang. Ija? Enjoy ya belanjanya. Ija? Sabar, Amira. Hei, gue udah coba sabar selama ini. Semakin gue sabar, lu semakin kurang ajar. Lo yang mulai. Mau ribut lo sama gue? Ayo ribut, gue gak takut sama lo. Reno, pergi kamu. Kamu lihat, anak adalah satu-satunya kelemahan kamu. Papa tahu, kamu sehat. Justru istri kamu yang bermasalah. Kapan kamu ceraikan perempuan itu? Dan cari wanita yang sehat, yang bisa kasih keturunan kamu. Aku sama Bella
pasti akan segera punya anak. Ibu panggil Ija, ada apa, Bu? Ija, saya cari tukang ojek yang bisa saya bayar untuk melakukan apapun yang saya suruh. Hubungin sekarang juga. Jangan buang waktu. Bilang ke dia, tugas dia hari ini adalah buat nyasar si Amira itu. Kalau perlu, bikin dia hilang sekalian. Halo? Halo Ija sayang, tumben nih telepon abang. Bang, Ija punya kerjaan buat abang nih. Kerjaan apaan? Kita lihat kesialan seperti apa yang bakal menimpa kamu, Amira. Bukan. Bawaannya nggak enak perut. Mbak, butuh ojek gak? Pas banget, saya lagi seret nih. Kalau Mbak mau booking, sejamnya murah kok, cuma 50.000. Dipikir-pikir emang murah sih. Apalagi kondisi aku lagi kayak gini. Kayaknya nggak memungkinkan buat jalan jauh. Ya udah deh Pak. Kalau gitu saya sekalian langsung book 1 jam ya. Wah, makasih banget ya, Mbak. Loh, Aduh, kenapa kamu? perut saya kram, Pak. Udah waktunya lahiran? Belum, Pak. Masih 6 bulan. Kayaknya saya kecapean deh kebanyakan berdiri. Ya udah, sebaiknya istirahat dulu. Baik, Pak. Permisi. Iya, hati-hati. Apa nanti Amira akan menghadapi semua masalah kehamilan ini? Aku gak akan bisa bebas membantu dia. Sementara aku ayah bayi dalam kandungannya. Pak, saya kayaknya nggak mau lewat jalan ini deh Pak. Saya mau lewat jalan biasa aja Pak. Pak, saya mau lewat jalan biasa aja. Bisa nggak kita putar balik? Pak. Aduh, Mbak, motor saya kayaknya mogok nih. Aduh. Ya ampun Pak. Kok bisa sih Pak? Aduh, saya nggak tahu, kayaknya bensinnya habis deh. Ya tapi masalahnya kenapa harus berhenti di tengah hutan kayak gini sih Pak? Mbak, tunggu aja dulu situ. Barang-barangnya bawa dulu, Mbak. Gimana nih? Mbak, duduk aja dulu. Saya mau benerin motor dulu. Iya. Ini, Mbak. Oke. Tenang aja, Bu. Tukang ojek teman Ija sudah ngasih kabar lewat WhatsApp. Dia bilang Amira sudah dibuang di hutan pinggiran kota. Dan Amira sudah nggak bakalan bisa balik lagi, Bu. Ya ampun. Bentar lagi juga gelap juga kan, Bu? Dendam saya atas kematian Galang akhirnya bisa saya balaskan. Kamu lihat, Amira, saya berhasil menyingkirkan kamu dari rumah ini. Dasar pembunuh. Aduh, kemana lagi dia? Tolong! Aduh, gawat. Perasaan aku jadi nggak enak. Apalagi kemarin, Amira sempat beberapa kali kecelakaan. Dan jelas-jelas Mama dan Hilda benci sama dia. Gimana kalau terjadi apa-apa lagi sama dia?
Kok Bella nggak angkat telepon dari aku sih? Kok masih nggak diangkat sih sama Bella? Kerja bagus Ija. Semoga si Amira itu udah tamat. Oh, jadi si Mbak Ijah kerja sama Ibu Mami buat jahatin Mbak Amira. Jahat banget sih. Kok mereka tega ya? Halo Pak. Bi Amira di rumah nggak? Mbak Amira belum pulang Pak. Emang dia kemana? Tadi Ibu Mami nyuruh Mbak Amira belanja Pak. Tadi saya telepon dia tapi nggak aktif. Gini, kalau Amira udah pulang, suruh dia hubungi saya, ya? Pak, maaf sekali Pak. Saya mau mengatakan sesuatu Pak. Ini penting banget Pak. Ini tentang keselamatannya Mbak Amira Pak. Kamu mau ngomong apa? Pak, tadi saya dengar pembicaraan Ibu Mami, Ibu Hilda, sama Mbak Ijah. Sepertinya mereka habis melakukan hal yang buruk sama Mbak Amira. Mbak Amira ditinggal di tempat sepi. Biar Mbak Amira nggak bisa kembali lagi ke sini, Pak. Aku udah coba ingatkan mereka. Tapi sepertinya mereka nggak peduli sama peringatan aku. Ya udah gini, Bibi lihat kondisi rumah, ya. Ada apa-apa kabarin saya. Baik, Pak, baik. Kamu ke ruangan saya sekarang. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Gini, saya minta kamu untuk cari tahu di mana posisinya nomor ini sekarang. Baik, Pak. Saya ke jalan, Pak. Pak, ini nomor HP yang Bapak cari, lokasinya ada di sini, Pak. Oke, makasih ya. Ada yang harus saya kerjakan lagi, Pak? Sudah, nggak ada. Permisi, Pak. Ya. Amira ada di hutan. Udah sore seperti ini. Sekarang udah mau gelap. Amira! 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 Tolong. Tolong. Amira! Amira! Tolong! Amira? Tolong! Amira! 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 Amira, kamu bertahan ya. Aku akan ke bawah, aku akan ke bawah. Aku nggak bisa lewat sini. Ini terlalu curam. Amira, tunggu aku sebentar. Aku cari jalan. Amira, Amira,
Amira, Amira, kamu bertahan. Amira, kamu jangan pingsan dulu. Aku selamatin kamu, ya. Aku pasti selamatin kamu. Kamu masih kuat kan? Kamu pegang aku ya. Kamu pegang aku. Ayo sini. Kamu pegang aku. Kamu peluk aku. Aku masih pegang kamu.